Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anggoro. Selamat pagi Bu Rizky. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah keadaan sehat walafiat Bu Rizky. Saya doakan selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggoro sudah meluangkan waktu untuk membantu saya untuk mengerjakan tugas. Di sini saya dituntut, calon guru bergerak dituntut untuk bisa mensupervisi tenang. Saya memilih Pak Anggoro sebagai rekan sejawat yang saya supervisi. Betul Pak. Nah, sebelum supervisi, nanti kita akan ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan pra-observasi Pak. Siap Pak? Siap. Mulai ya Pak, Iya. pra-observasinya. Pak Anggoro di sini tuh ngajar matkul apa Pak? Di sini saya mengajar matkul PPKN atau Pendidikan Pancasila. Yang kurikulum merdeka namanya PP Pendidikan Pancasila. Kalau yang kurikulum dahulu PPKN gitu. Ngajar di kelas 7 ya Pak? 7 gitu. Nanti saat akan saya supervisi, Pak Anggoro akan membawakan materi apa ini Pak? Materi yang sedang dibawakan saya yaitu di berdua menghargai perbedaan dan kebudayaan lokal. Jadi kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan kita, terus di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya itu tentang kebudayaan lokal. Gitu Bu. Tujuan dari kebudayaan lokal, tujuan pembelajaran yang akan Pak Anggoro capai ini apa nanti? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai peserta didik atau murid di bab ini yaitu mengenai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu supaya anak-anak bisa tahu arti dan makna kebudayaan lokal. Terus ada lagi tujuan yang lain yaitu supaya anak-anak bisa mengerti kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada tarian daerah, permainan tradisional, lagu-lagu daerah. Itu yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini itu. Jadi nih area pengembangannya dari pembelajaran ini tadi mengenai kebudayaan lokal. Itu ada tari, ada musik daerah, ada lagu-lagu daerah, terus permainan tradisional dari berbagai daerah, makanan tradisional juga. Gitu. Jadi mengenalkan ya Pak. Betul. Nah, di dalam pembelajaran nanti strategi apa yang akan Pak Anggoro gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di dalam pembelajaran yaitu menggunakan bermain secara langsung. Jadi bermain secara langsung ini nanti anak-anak saya suruh membawa, yang saya ambil itu permainan tradisional. Ada yang membawa egrang, ada yang membawa kelereng, ada yang lompat tali, congklak dan lain sebagainya Bu. Sudah disiapkan, kemungkinan di pertemuan selanjutnya yang akan Bu Rizky observasi itu insya Allah sudah ready. Jadi anak-anak biar tahu, oh ini permainan tradisionalnya, oh ini cara memakainya seperti ini. Saya yakin ada beberapa anak yang mungkin belum mengenal, bahkan menggunakannya pun belum pasti bisa gitu Bu. Jadi nanti ini ya Pak, outdoor gitu. Outdoor Pasti menyenangkan sekali ya Pak. kalau menyenangkan gitu ya. Terus setelah itu nanti ada kuis di terakhirannya, kuis dari saya. Ada kuis yang harus dijawab. Ya, itu nanti di area pengembangannya saya nanti ingin mengembangkan. Jadi anak-anak itu saya bikin kelompok, sudah sesuai kelompok permainannya itu. Nanti urut ke belakang. Jadi ada yang sedang viral di TikTok itu, di TikTok dan media sosial Instagram itu. Saya memberikan pertanyaan, memegang HP dan video. Contoh misalkan, sebutkan pulau-pulau Indonesia yang berakhiran I. Nah, nanti anak menjawab, tidak bisa pas ke belakang, nanti maju terus. Itu saya rasa anak-anak zaman sekarang kalau menggunakan area video-video yang seperti itu pasti akan senang. Insya Allah senang. Ya, memang anak itu memang perkembangannya memang pesat ya Pak. Betul. Apalagi di dunia TikTok. Ya. Nah, itu anak pasti dengan apa ya tadi permainan dari Pak Anggoro kemudian bisa diupload di
TikTok, Ya. tapi kalau tentang Pak Anggoro itu pasti juga akan menginspirasi nih Ya. guru lainnya. Ya, insya Allah gitu. Nah, baik Pak Anggoro, berarti kita bertemu besok ya. Ya, siap. Saya siap untuk ikut dalam pembelajaran Pak Anggoro. Siap, siap. Di sini saya tidak akan apa ya, kita sharing. Saya Siap. melihat Pak Anggoro bagaimana nanti pembelajaran di sebelah apa. Nah, saya juga akan menyerap ilmu dari Pak Anggoro. Siap. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Kita jumpa besok ya Pak. Siap Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Nah, ini adalah pertemuan pertama setelah Lebaran. Gitu nih. Nah, ini adalah hari Jumat. Nanti anak-anak bisa ibaratkan ya, biasa seperti biasa kita cuma apa namanya Pak Jumat ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Andika ada? Andita? Devi? Ilham? Ilham ada? Taswa ada ya? Siapa yang berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, biasanya ada yang nggak berangkat gitu ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 2. Bab 2 mengenai apa itu? Mengenai apa? Menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal. Nah, sebelum mempelajari tentang menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal, masih ingatkah materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Bab 1 berkepentingan di Indonesia. Itu masih ada sangkut pautnya dengan materi yang kedua ini. Yang kedua adalah menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal. Baik, sebelum masuk materi, Pak Anggoro tanya terlebih dahulu. Menurut kamu Mas, kebudayaan lokal yang ada di desamu apa? Pak, siapa mau berpendapat? Kebudayaan lokal yang ada di sekitar kalian itu apa? Acung, tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan malu-malu, ayo. Siapa? Apa sah? Sadrangan, apa lagi? Apa? Apa jarian? Seperti? Bisa. Apa lagi? Apa? Maulid Nabi boleh ya, dan masih banyak lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di bab 2 ini adalah peserta didik mampu memaknai, menghargai tentang lingkungan dan kebudayaan lokal. Apa saja Pak tentang kebudayaan lokal itu banyak. Ada tarian tradisional, lagu daerah, makanan tradisional, apa? Flora dan fauna, apa lagi? Kan? Permainan tradisional, ini sudah bawa idam. Apa lagi? Makanan tradisional, betul sekali itu ya. Anak-anak supaya mampu memaknai arti dari menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ya, beberapa poin tadi. Terus selain itu, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di kebudayaan lokal
semuanya. Bukan hanya tahu, itu tujuan pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat tepuk 1 sampai berapa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 5 kali tepuk 2. Oh salah toh. 2 kali tepuk 5. 2 kali. Sekarang konsentrasi. 5 kali tepuk 5. 5 kali. Ya. Baik, dibuka materinya. Sebelum itu saya akan membagi kelompok. Kelompok berat. Oh iya jelas. Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan penilaian harian saya dan nilai sumatif tengah semester. Kelompok 1 terdiri dari Parisa, Farhan, Gilang, Ilham, Luki, Miko, Arif, Lutfi, Minan, dan Reza. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Betul. Kelompok 2 ada Mega, Siti Nur, Samuel, Radit, Nova, Najwa, Sanjaya, Marcelina, Jeffrey, Indriani. Kelompok 3 ada Dwi, Devi, Dahlia, Citra, Aulia, Atta, Anggita, dan Andika. Kelompok 1 di sebelah sini, 2 situ, 3 sini. Yuk, saya hitung sampai 10. 1. Berapa? Masih berapa? 16 itu jam 3. Ayo, 1 sini, 2 sini, 3 sini. Saya hitung sampai 10 berdiri. 1,
seperti itu mendengarkan. Jadi kemarin Pak Guru sudah bilang anak-anak itu suruh belajar dulu, betul? Saya minta ada 1 atau 2 anak yang menjelaskan ke temannya. Terus nanti temannya yang dijelaskan, nanti silakan atau berembuk, bermusyawarah, nanti mempresentasikan di depan. Nah, tinggal pilih nanti ya, silakan bermusyawarah. Siapa yang menjelaskan ke temannya dari materinya, terus siapa nanti yang presentasi. Oke, terus kelompok ini menggunakan gaya belajar kinestetik atau menggunakan pendekatan. Jadi kalian silakan nanti membaca dulu, ya, membaca. Terus salah satu ada yang merangkum. Nah, oke, paham ya? Nah, satu dapatnya aja. Silakan dimulai. Ini kelompok 3, silakan dimulai. Nah, untuk kelompok ini, bentar. Menggunakan gaya belajar visual, Pak Guru akan setelkan sebuah video tentang materi bab 2 ini. Ada 2 video. Nanti kelompok ini dilihat videonya, terus langsung membuat rangkuman. Paham? Paham betul? Saya ulangi. Kelompok ini membuat melihat video dari Pak Guru. Terus nanti setelah selesai, silakan membuat rangkuman dari video yang Pak Guru tayangkan. Kita taruh sana, semuanya melihat. Silakan kelompok itu dimulai, kelompok ini dimulai. Yuk, ini tak taruh sini. Sudah siap? Lihat semuanya? Sudah siap? Kalau mau dirangkum kalian boleh, kalau tidak, yuk nanti terakhir boleh sendiri-sendiri. Silakan. Nanti saya minta dari kelompok ini juga ada yang presentasi. Yang kelompok ini ada yang menjelaskan. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Kamu? Dari kamu? Ya, dari pengertian lingkungan itu misalkan terus langsung siapa lingkungan silakan aja teman-teman di lingkungan itu ada meja. Kamu langsung jelaskan, kamu berdiri. Iya, yuk. Coba. Saya beri waktu 10 menit 2 kelompok ini. Hanya digunakan. Kalau di sini aja. Kita teman-teman udah mau kelompok mana kamu? Pindah sini, sana situ. Sudah dimulai, yang ini dimulai. Yo. Sudah dimulai. Yang ini buat rangkuman. Semuanya membuat. Nanti silakan diterangkan ke teman-teman lainnya. Yang keras lagi. Jangan dicegah, mendengarkan. Dilihat dulu.
Gantian boleh 2 atau 3 orang silakan. Gantian, ayo.
Sudah ya? Sudah? Sedapatnya saja, tidak masalah. Ya. Ini tadi sudah kayak belajar langsung mendengarkan, melihat. Ini melihat ya, melihat tayangan. Oke, belajar mendengarkan. Terutama mendengarkan tentang saya, terus itu matematik atau menuliskan langsung menampung. Pak Guru ingin masing-masing kelompok notasi sebentar di depan tadi apa yang sudah kamu pelajari, yang mendengarkan, melihat, mau menampung. Dari sana dulu. Siapa yang mau masuk? Silakan bermusyawarah. Ayo cepat. Satu orang saja. Ayo cepat siapa? Yang ini tentukan dulu, yang ini tentukan dulu. Cepat. Yang semua maju, cepat. Boleh, jawab. Siapa? Kelompok ini siapa? Dina? Dina, maju. Jauh yang lain mendengarkan, dicocokkan dengan kamu tadi belajar. Apakah ada yang betul atau mungkin ada yang salah? Mungkin bisa. Yang keras, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrina Sari dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang diri aku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan tua dengan semua daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan Bun, ada yang mau ditanyakan? Kelompok melihat sama mendengarkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah. Beri plus buat Tina. Kelompok melihat? Siapa? Yang mau maju? Hasil melihat tadi tayangan dari sebuah video yang Pak Bapak tampilkan. Siapa? Ayo cepat satu saja. Siapa Arif? Ya Arif. Ya Arif cepat. Silakan saya diperkenalkan diri dulu terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, tepuk tangan buat Arif. Ya, mau mendengarkan siapa? Gantian, tadi yang sudah menjelaskan sudah, sekarang berarti yang dijelaskan. Ayo, siapa? Siapa ayo?
Silakan, ayo siapa? Singkat saja tadi yang sudah dijelaskan oleh Ami. Yuk Dalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalia Dewi Anggreni dari kelas 7A SMN. Di sini saya akan menjelaskan lingkup dari Anggreni. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Beberapa pengertian tentang lingkungan seperti berikut. Emil Salim mengartikan lingkungan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang dapat berlangsung yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan lingkungan. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yakni lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Tepuk tangan buat Dalia. Nah, oke, itu baru sedikit pemantik. Nanti bisa Pak Guru jelaskan. Sebelum ke Pak Guru jelaskan lebih lanjut, saya ingin lebih mendalami kamu lewat kuis. Pernah lihat TikTok? Instagram? Ada kuis namanya Q&Q. Q&Q. Pernah lihat? Jadi yang depan yang memberi pertanyaan memegang kamera, nah Guru nanti yang megang nih. Nah, Guru nanti bertanya, sebutkan nama-nama yang berakhiran I misalkan. Ya. Ada gambaran? Setiap kali menjawab, dengarkan dulu. Dengarkan dulu sebentar. Bang Oro menjelaskan aturan mainnya. Ini nanti satu baris di belakang. Masing-masing anak berpikir selama 5 detik. Kalau tidak bisa langsung dirampas, balik ke belakang. Terus yang belakangnya maju. Paham? Ada pertanyaan? Dari kelompok ini dulu. Yuk. Ayo cepat sini. Kita bermain kuis. Beri tepuk tangan buat kelompok saudara. Yuk baris satu baris ke belakang. Ini mas, biar kelihatan. Biasa sedikit itu kursinya. Mas satu baris. Ayo cepat. Ayo mas, cepat mas. Cepat mas, bajunya masih dirapikan dulu, bajunya dirapikan. Baris satu baris dulu. Lurus. Sudah? Siap? Siap ya? Ya, jangan nengok nanti kelihatan. Nah, nggak boleh. Nah. Sebutkan permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, betul. Pas. Apa? Habis. Ganti orang. Lompat tali, betul. Pas. Lompat, dabon. Pas. Apa? Betul. Bekel, betul. Lompat sotor, betul.
lingkungan dan kebudayaan lokal. Berarti harus tahu tentang lingkungan yang ada di sekitar. Sudah siap betul? Bentar. Siap ya? Pertanyaannya adalah sebutkan desa-desa yang ada di Kecamatan Susuan. Getan betul, Beresan betul, Tempe betul, Susuan betul. Mana? Balarojo betul, Ketawang betul. Pas. Menang enggak? Gerabakan enggak? Sidoarjo betul. Pas. Tanggen enggak? Gedangan enggak? Tawas betul. Sarimunyo tidak? Pas. Pas lagi. Hah? Pantas enggak? Pas. Pas lagi. Mana? Tanggal enggak? Peta enggak? Nama apa itu peta? Pas. Badran betul. Ayo masih ada yang lain. Pas. Ganti pertanyaan. Yo siap lagi baris lagi. Sudah? Siap ya? Siap. Baris yang lagi. Oke. Sebutkan pulau-pulau di Indonesia yang berakhiran I. Bola balik betul. Terus satu kali betul. Pas. Pas lagi. Pas. Pas. Sulawesi betul. Pas. Pas lagi. Riau Pas. Pas. Pas lagi. Wah, bagus. Tepuk tangan buat kelompoknya. Yang terakhir. Ayo cepat. Satu saja ya. Yang lain sudah habis waktunya. Barisan. Oke. Siap. Sebutkan makanan tradisional dari Indonesia. Nasi kuning, timun, gado-gado. Apa itu? Tepat. Kuda betul. Ayam betul. Pas. Pas. Papeda. Pas. Ketoprak. Pas. Ceplok. Sate apa? Ya. Apa? Ya betul. Putu ayu. Timun sudah. Pas. Rendah betul. Pas. Makanan tradisional. Boleh. Kelas. Sudah. Maju. Ganti pertanyaan. Sudah. Oke, siap. Pertanyaannya, sebutkan tarian dari Indonesia yang berakhiran A. Pas. Sulit deh, Pak? Ya.
Kompas semua. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak, dulu. Ya, dengan bermain kuis seperti itu melatih tingkat kecepatan kita berpikir. Nah, tadi kan anak-anak sudah tak suruh belajar dengan gayanya masing-masing. Ada yang mendengarkan, ada yang melihat, ada yang merangkum. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu menurut kelompoknya masing-masing. Suatu saat kelompoknya bisa berubah lagi. Ada yang berdasarkan hobi nanti, tidak mendasarkan pada pintar atau tidaknya seseorang. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah anak ya, tak coba. Ternyata berpikirnya kurang. Makanya Pak Moro selalu menyampaikan perbanyaklah membaca. Sudah lihat berita apa hari ini? Lupa lagi. Setiap pembelajaran PPKN membaca satu berita. Apa Mas? Terasa tadi? Sudah. Coba lagi. Apa? Ya, betul. Apa lagi siapa? Siapa yang udah lihat berita? Ya, berita sudah lama itu ya. Udah dasar membawa? Angkat. Mana punyamu? Bawa enggak? Sudah ada, kalau bawa enggak? Gak usah diambil-ambil. Pembelajaran PKS sudah disepakati kita membawa undang-undang dasar, mencari satu berita wajib ain di pembelajaran PKN. Nah, anak-anak, kebudayaan lokal menghargai lingkungan itu kalian berawal atau berangkat dari desa kalian sendiri, yaitu dari desa Susuani, kecamatan Susuani. Kamu harus tahu desa-desa di Susuani. Ya, tadi ada yang udah apa itu dia di luar desa, belum ada yang asingan belum nanti. Nah, B, Wajo, Tawang, mana lagi? Belah, Ketapang. Ya, baru tahu. Berawal dari itu terus ada permainan-permainan tradisional. Kamu juga harus tahu. Ya, kemarin Pak Moro di kelas sebelah ada tuh, ya bermain Japon, nggak bisa. Ada yang bisa bermain Japon? Bermain egrang, ada yang nggak bisa karena nggak pernah main. Intinya menghargai kebudayaan lokal, harus tahu dari desa kita terdekat. Oke. Yuk berdiri sebelum saya tutup. Ada Pak Moro semuanya? Nah, Moro kasih contoh nanti lihat ya. Kita refresh sebentar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa? 16 kan 1 sama 6, betul? Balik tangan dulu.
ujungnya. Yang keras yang laki-laki. Kalau nggak keras lo ulangan terus. Siap, 1, 2, 3. Pak Koro ingin 1 atau 2 anak coba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang berani? Tunjukkan dirimu bisa. Tunjuk tangan pembelajaran hari ini apa? Mengenai apa? Tentang kuisnya, tentang pembelajaran berdiferensiasinya atau apa? Arif, mau berpendapat? Siapa ayo? Gimana? Mengenai keberagaman Indonesia. Boleh. Tambahin lagi, kurang tepat sedikit. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjukkan dirimu bisa. Siapa? Apa no? Esa, apa Esa? Pembelajaran hari ini apa Sa? Kebudayaan lokal. Apa Naswa tambahin? Mengenai apa pembelajaran hari ini? Menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal dalam bentuk apa? Apa yang mau nambahkan? Menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal dalam bentuk makanan tradisional, permainan tradisional, apalagi tarian tradisional, apalagi apa? Ada lingkungan fisik, flora fauna kita harus tahu, lingkungan sosial, ya kita harus tahu itu semua. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, pertemuan selanjutnya, semuanya pertemuan selanjutnya. Kalau masih ada waktu, kita mengadakan bermain lebih lanjut. Nah, kamu sudah bikin kan? Kalau nanti masih ada waktu, kita bermain lebih lanjut mengenai permainan tradisional. Siapa yang kemarin sudah saya bagi? Siapa yang membawa ekran? Oke, terus yang lain kamu? Congklak, terus? Bekal lagi? Papan tali, terus? Sudah? Ada. Oke, nanti langsung kita bermain itu. Oke. Terima kasih dari Panggoro. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan bagi semua. Terima kasih dari Panggoro. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke posisi semula mejanya. Oke, posisi semula.
kita mengulas dari pembelajaran kita juga. Kemarin bersama dari Proyek. Ini Pak Anggoro kira-kira mengalami kesulitan tidak saat memotivasikan atau membuat medianya atau bagaimana? Kemarin dalam pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, dalam menentukan kelompok pembelajaran berdiferensiasi itu saya awalnya niatnya mau menggunakan gaya belajar audio visual dari kinestetik, ternyata jatuhnya pada keminatan peserta didik. Ada yang membaca novel, terus minat merangkum, terus sama yang terakhir sering melihat video-video. Akhirnya pengelompokan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan kemarin lebih kecenderungan kepada peminatan atau bisa dikatakan hobi dari anak-anak. Jadi saya terkadang bingung, kadang ada si A mau dikelompokkan audio ternyata visual, mau dikelompokkan visual ternyata kinestetik. Jadi ini yang kemarin saya melakukan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan peminatan anak. Lebih bisa dikatakan seperti itu yang dilakukan sehari-hari anak. Menurut Pak Anggoro, kemarin Pak Anggoro sudah tepat belum dalam menentukan pembelajaran ini? Pemetaan diferensiasi pembelajaran dalam kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran berdasarkan minat masing-masing anak. Oh, si A minat audio, visual, terus kinestetik gitu ya. Kemarin dalam penerapannya, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, kalau yang anak benar-benar dia minat betul, misalkan dia, saya tanyakan suka membaca, sering membaca novel, iya, dia akan mengamati betul materi yang saya berikan, terus dia merangkum dengan seksama gitu. Tapi kalau dia cuma hanya sekali dua kali dia itu antusiasmenya kurang. Terus ada yang misalkan sering menonton video atau film, kemarin itu kalau yang betul-betul sering nonton film ya menonton berapa menit pun tidak jenuh. Tapi kalau yang hanya sekilas-sekilas dia nonton video-video pendek itu, melihat materi yang saya berikan, permasalahan yang saya berikan itu jenuh. Jadi ada yang benar-benar antusias betul, kalau dia sesuai peminatannya ya antusias betul gitu ya. Kalau yang tidak ya hanya sebatas ya ikut, oh temannya lihat ikut, yang ini membaca melakukan mau ya ikut, hanya sebatas menggugurkan kewajiban dia menuruti keinginan saya dalam belajar itu. Jadi saya salah Pak Anggoro sudah menerapkan pemetaan ya. Nah, ke depan rencana Pak Anggoro tentang ke depan dalam pembelajaran bersama pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau saya itu pembelajarannya sangat bagus karena melihat atau mengajarkan sesuai gaya belajar maupun minat, bakat atau hobi dari anak. Yang pertama, saya akan sharing dengan kelompok kerja saya atau MPMP, terutama sharing mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi materi A, contohnya kemarin materi kerjasama dan gotong royong. Karena materi tentang pendidikan Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kompleks, berkesinambungan, kontinu, harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kalau kita stagnan, tidak ada pembaruan, itu akan sulit mengajarkan. Apalagi sekarang anak-anak itu kecenderungan menggunakan teknologi. Jadi kita juga harus mengimbangi juga, kita
penggunaan teknologi kita juga harus selalu ditingkatkan. Terus yang kedua, karena kita bekerja di lingkungan sekolah, kita harus sering-sering ngobrol, bertukar pikir, langsung kamu sama teman sejawat gitu ya. Saya rasa semua guru punya potensi masing-masing, kayak belajar atau kayak mengajar masing-masing gitu. Saya seperti ini, guru itu seperti ini, itu pas sharing gimana tuh pembelajaran berdiferensi di kelasnya panjenengan. Saya kok kesulitan menentukan ini, saya nanti akan mungkin bisa menentukan, oh ternyata saya di kelas ini, kamu harusnya di kelas ini pakai ini, menentukan pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Berarti saya kemarin salah, jadi saya punya evaluasi, di kelas ini harus seperti ini, kelas ini, karena karakteristik masing-masing kelas itu berbeda gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi konsultasi, ngobrol dengan sejawat, pertama yang satu ngobrol dulu, terus konsultasi dengan sejawat yang satu lingkup ruang di sekolah gitu. Menurut saya sangat penting. Nah, tadi Pak Angga kan bilang kesulitan dalam menentukan pembelajaran gotong royong sesuainya materinya seperti apa. Mungkin ada rekan yang Pak Angga bisa membantu rasa Pak Angga tanggung jawabnya untuk materi ini, kemudian melibatkan mereka tidak untuk membuat materi itu agar disampaikan pada seperti itu. Baik, rekan yang paling utama itu yang pasti kita itu harus kepada rekan sejawat kita, terutama yang satu mapel. Kalau saya satu mapel, sering-sering kita berdiskusi, ini bagaimana pembelajarannya, kamu kalau waktu dulu ngajar kelas itu bagaimana, kita sering-sering jalani. Jadi harus satu mapel itu harus akur dalam arti akur dalam sering berdiskusi. Ini bagaimana sih mengajarkan materi ini itu harus bagaimana kepada anak. Apalagi sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu menentukan gaya belajar itu sangat sulit, jadi kita harus sering tukar pikir sama rekan satu mapel terutamanya. Rasa tanggung jawab itu muncul ya dari dalam diri kita sendiri, bagaimana kita menyampaikan materinya itu dengan penuh rasa senang, anak senang, peserta didik senang di kelas kita. Itu sebagai cerminan kalau saya diri sendiri pribadi, kalau dia senang tawa-tawa mungkin tambah 80% atau bahkan 90%, pembelajaran di dalam kelas saya pasti akan berhasil. Saya rasa seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau senang, happy di kelas saya, Pak Guru ternyata asik, tidak seperti orang-orang yang bilang galak dan sebagainya. Saya rasa kalau anak senang, happy, maka pembelajaran akan lebih hasilnya itu lebih besar. Ya Pak, memang kunci utama itu anak harus senang dulu ya Pak. Betul. Senang, pasti itu pembelajaran menyenangkan karena menjadi terbuka untuk Gitu. Nah, jadi tadi rekan sejawat khususnya Mapel NGMP yang sering membantu Pak Anggoro ya dalam atau dalam mengerjakan sebuah masalah tentang pembelajaran. Nah Pak Anggoro, setelah ini kita ngobrol seperti ini, apa yang Pak Anggoro rasakan setelah kita ngobrol ini? Saya khususnya dapat ilmu dari Bu Rizky itu banyak ya, dalam arti dengan bertanya-tanya, jadi saya bisa mengeluarkan ternyata saya masih banyak kekurangan, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata bukan hanya seperti itu, jadi saya harus memperbaiki diri saya, ikuti dalam arti apa ya, perubahan kurikulum bagi diri saya pribadi. Perubahan kurikulum apapun tidak menjadi tantangan, kita harus menerapkan seperti itu karena kita berkesinambungan. Ini kurikulum A cocok, besok ganti lagi, kita harus mengikuti yang saya rasakan seperti itu. Jadi ngobrol dengan panjenengan, saya dapat ilmu, ternyata pembelajaran saya masih kurang, kedepannya mau saya perbaiki, mau saya koreksi, semuanya di peserta. Kalau peserta didik semakin happy dengan kita,
walaupun kita mungkin kadang ada kesibukan lain, kita memberi tugas, anak-anak kadang sudah paham betul dengan diri kita sendiri. Gitu Bu. Terima kasih Mas Guru telah meluangkan